Ya, jadi nutrien dalam senyawa organik melalui proses dekomposisi ini akhirnya istilahnya dimineralisasi. Ya, jadi dekomposer dalam hal ini bakteri dan fungi itu mentransformasi misalnya contohnya senyawa nitrogen ya yang berada dalam bagian senyawa organik. Nitrogen dalam bentuk senyawa organik itu kan protein yang ada di kita. Ya, protein apakah itu penyusun macam-macam jaringan di dalam tubuh kita. Itu nitrogen dalam bentuk organik, protein misalnya, atau asam amino. Nah, pada saat dia mengalami dekomposisi, nitrogen dalam bentuk protein ini ditransformasi ya menjadi bentuk inorganik melalui hasilnya hasil apa? Bukan hasil ya, akhir proses dekomposisi ini punya istilah khusus namanya mineralisasi. Ya, jadi kalau kita ikuti misalnya nitrogen setelah didekomposisi, protein-protein itu ditransformasi menjadi bentuk anorganik ya. Dari nitrogen misalnya amonia ya, yang merupakan produk akhir dari microbial metabolism ya. Nah, tapi sekarang kita fokusnya di bagian akhir dari proses dekomposisi ya. Jadi di situ ada decomposer, misalnya mikroba yang melakukan mineralisasi ya. Jadi dia akan mengubah senyawa organik menjadi ion anorganik ya. Tapi di saat yang sama, jadi dia kan merilis ya. Nutriennya dirilis ke lingkungan. Tapi di saat yang sama si bakteri ini juga butuh senyawa inorganik untuk menyusun dirinya. Jadi ada proses yang bergerak berlawanan. Mineralisasi melepas nutrien dan proses uptake dari nutrien di tanah itu sebagai penyusun biomasa dari bakteri. Ya, itu proses yang namanya imobilisasi. Ya, jadi kebayang, jadi ada dua proses bersamaan. Si bakteri yang mau secara sederhana memakan dead organic material itu merilis nutrien, tapi di saat yang sama dia juga membutuhkan nutrien untuk menyusun tubuhnya. Di saat yang sama dia juga menyerap nutrien. Proses rilis nutrien dinamakan mineralisasi, proses uptake nutrien dinamakan imobilisasi oleh bakteri. Ya, karena dua proses itu berjalan bersamaan, hasil akhir nutrien yang ada di tanah yang kemudian tersedia oleh tanaman itu sebetulnya adalah hasil akhir dari dua proses itu yang kita kenal sebagai net mineralization rate. Jadi perbandingan antara laju mineralisasi dan laju imobilisasi oleh bakteri di tanah. Nah, jadi gitu. Pada saat bahan organik tanah itu terdekomposisi, ada sebuah proses sebetulnya merilis sedikit demi sedikit organik chemical itu menjadi inorganik. Proses ini terjadi sampai suatu tahap di mana terbentuk bahan organik yang warnanya itu gelap ya, dark brown, yang merupakan sebuah proses dekomposisi yang berjalan sudah sangat jauh yang kita kenal sebagai humus. Ya, jadi humus itu kalau definisi cermatnya adalah materi organik yang sudah berubah bentuk, halus berubah bentuk menjadi gelap. Ya, nah humus ini kemudian terikat di dalam soil matrix yang menyusun apa yang namanya bahan organik tanah atau soil organic matter atau SOM. Ya.